Oke, baiklah. Di sini kita akan mempelajari tentang titik stasioner. Titik stasioner. Nah, pada titik stasioner ini, dia mempunyai syarat jika turunan X harus sama dengan 0. Gitu kan? Misal, kita punya contoh. Contoh, fx sama dengan sin X, di mana untuk intervalnya X berada di antara 0 derajat dan 360 derajat. Seperti ini. Ya, berarti langkah pertama yang harus dilakukan yaitu turunan X harus sama dengan 0, gitu kan? Turunan fx itu apa? Turunan sin. Turunan sin yaitu cos X sama dengan 0. Nah, ingat di sini. Ya. Ingat. Kalau cos X itu punya dua rumus untuk mencari nilai X. Untuk X yang pertama yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk nilai X yang kedua yaitu negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Paham sampai sini? Ingat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di mana kita tentukan dulu cos X. Cos X itu yang hasilnya 0 cos berapa? Cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90 derajat. Nah, menggunakan rumus yang pertama dulu. X yang pertama. Berarti kita gunakan rumus X yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini alfanya kamu ganti dengan 90 derajat. Paham sampai sini ya? Nah, setelah itu kita tentukan nilai X dimulai dari K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, X-nya menjadi berapa? 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat ditambah 0 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat. Ini untuk yang pertama, gitu ya. Kalau K-nya sama dengan 1, nilainya lebih dari 360 derajat. Padahal batas intervalnya tadi cuma sampai 360 derajat. Berarti kita lanjutkan untuk rumus X yang kedua. Itu ya. Rumus X yang kedua. X sama dengan negatif alfa ditambah kali K kali 360 derajat. Berarti dimasukkan alfanya 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian dimulai dari K sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya berapa? Negatif 90 derajat. Tidak memenuhi, kita lanjutkan lagi. 1. Berarti X-nya menjadi 1 kali 360 derajat. Berarti sama dengan berapa ini? Negatif 90 derajat ditambah 360 derajat. 270 derajat. Nah, di sini kalian bisa tahu nilai stasionernya berapa. Nilainya yaitu 90 derajat dan 270 derajat.
Sampai sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita akan membahas tentang nilai maksimum. Ya, maksimum dan minimum. Kita tadi sudah punya 90 derajat dan 270 derajat. Berarti untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita substitusikan ke fungsi awalnya. Ya, ke fungsi sin X. X-nya diganti 90 derajat. Sin 90 derajat hasilnya 1. Kemudian kalau 270 derajat berarti F 270 derajat sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Inilah yang dinamakan nilai maksimum. Kalau yang ini dinamakan nilai minimum. Karena hasilnya 1 itu lebih besar daripada negatif 1. Sampai sini bisa dipahami. Setelah itu, kita tentukan koordinat maksimum. Berarti apa kalau koordinat maksimum? X-nya 90 derajat, Y-nya 1. Kalau koordinat minimum berarti sama dengan 270 derajat, min 1. Nah, seperti itu cara mencari nilai stasioner. Nah, nilai stasioner tadi dengan cara diturunkan dulu, kemudian turunannya sama dengan 0 ya. Ini yang dinamakan nilai stasioner. Nah, ini. Itu ya. Kemudian bila pertanyaan dilanjutkan ke disuruh menentukan nilai maksimum, ini yang dinamakan nilai maksimum. Dan ini yang dinamakan nilai minimum. Gitu. Kemudian untuk koordinatnya tinggal dimasukkan saja. X-nya yang sudut, Y-nya yang hasil dari sin 90 derajat.